dalam proses metabolik antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis, biasanya dalam bentuk pati atau lipid. Fungsi karbohidrat. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek. Gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah. Pati untuk tumbuhan dan untuk glikogen hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Proses pada metabolisme karbohidrat. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lis, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam sulfat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Yang kedua, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang ketiga, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis menjadi keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptom hipoglisemia. AMP zone adalah jalur metabolisme yang paralel dengan glikolisis. Ini menghasilkan NAD, pH, dan pentosan serta ribosan 5-fosfat prekursor untuk sintesis nukleotida. Sementara jalur pentosan fosfat tidak melibatkan oksidasi glukosa. Peran utamanya adalah anabolik daripada katabolik. Gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptom hipoglikemia. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Keempat, penyusun unit pembangun sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang sederhana yang terdiri dari satu gugus inti. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga memiliki fungsi sebagai molekul bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks pati atau starch atau selulosa. Yang kedua, disakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula, rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Yang keempat, oligosakarida merupakan bentuk karbohidrat yang bila dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida. Contoh dari oligosakarida adalah maltosa. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang terbentuk hampir lebih dari
20.000 unit molekul monosakarida terutama glukosa. Di dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia adalah pati. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.